keunggulan di produk kita pakai bahan yang berkualitas. Dan untuk minyak yang dibuat goreng itu nggak pakai minyak curah dan 1 kali pakai. Oh gitu. Iya, jadi untuk menjaga mutu dan kualitasnya. Luroji, welcome back to our podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Salam Channel Kenegaraan. Tentunya masih di program Ngopi Ngobrol Pintar. Dan pada hari ini Salam Channel Kenegaraan kedatangan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kenegaraan tentunya. Beliau adalah founder dari Sekar Mangrove. Dan untuk lebih jelasnya siapa Sekar Mangrove dan apa produk yang mungkin yang dihasilkan dari Sekar Mangrove, buat warganet atau konco ngopi yang ada di sana, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Jangan lupa isi kolom komentarnya biar kami selalu berkembang di kolom YouTube-nya. Oke, tetap program Ngopi Ngobrol Pintar. Buat konco ngopi di rumah, jangan lupa saksikan podcast Ngopi Ngobrol Pintar di Salam Channel Kecamatan Kenegaraan. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maria Utami. Ya, sudah lama Bu kita nggak berjumpa Bu ya. Nah, dan yang pertama kami ucapkan selamat datang di Ala Studio Salam Channel. Nah, tentunya ini Ala Studio Bu, bukan studio yang yang besar, tapi yang pasti kita di Kecamatan Kanegaran mempunyai studio mini yaitu di Salam Channel. Sebetulnya apa sih harapannya? Jadi dengan adanya Salam Channel ini harapan kami adalah ingin memberikan sebuah media untuk penyampaian data dan informasi. Data apa, informasi apa ya, termasuk menghadirkan salah satu konco ngopi. Nah, di sini bukan narasumber Bu ngomongnya, konco ngopi yaitu Ibu Maria Utami, salah satu founder dari Sekar Mangrove. Nah, nanti warganet atau konco ngopi yang di sana kita akan ngobrol santai, ngobrol pintar terkait pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kanegaran, ya tepatnya di Kelurahan Kebun Sari Kulon. Bu, selamat datang Ibu. Selamat datang Mas. Terima kasih sudah dihubungi dan diajak di acara ini. Bu, nggak apa-apa dilepas juga nggak apa-apa kok. Ini biar konco ngopi di sana ketahuan, kelihatan. Seperti apa sih Bu Maria Utami? Nah, Bu, sudah pernah dengar ngobrol pintar? Sudah pernah dengar? Sudah pernah dan pernah juga lihat di YouTube-nya. Tapi kan sudah subscribe Bu ya. Nah, ini salah satu konco ngopi yang ada di Kelurahan Kebun Sari Kulon. Kita sapa dulu Pak Lurahnya, Ibu Ketua PKK Kelurahan Kebun Sari Kulon. Nah, ini kita menghadirkan salah satu pelaku UMKM. Bu, Ibu Maria Utami, kalau saya melihat di sini di formulir permohonan konco ngopi, jadi kalau pengalaman, prestasinya, persyaratan administrasinya sudah lengkap warganet. Jadi yang perlu dipahami ketika kita berbicara pelaku UMKM, salah satu yang diharapkan dari Ibu Ketua TPPK Kota Probolinggo, jadi mari peningkatan kualitasnya kita jaga, terus packagingnya kita juga harus mempersiapkan yang mungkin yang lebih cantik, yang lebih bagus. Harapannya apa? Agar ya pelaku UMKM yang ada di Kota Probolinggo bisa dilirik. Ya intinya gitu. Bu, sedikit aja Bu saran terkait program ngopi ngobrol pintar. Ada saran yang mungkin yang bisa untuk ke depan Ibu? Menurut saya ini sangat bagus sekali karena menambah pasar kita, istilahnya menambah orang yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Mungkin nanti pasar kita akan lebih luas. Amin. Dan mungkin pendapatan kita akan meningkat. Nah, itu yang terpenting Bu Maria. Jadi itu harapannya. Jadi kita nggak hanya podcast di YouTube. Jadi minimal ada sebuah progres, ada peningkatan. Orang yang nggak tahu, ternyata amplang itu di situ ya displaynya. Kalau mau beli oleh-oleh, ternyata nggak usah jauh-jauh daripada bingung. Nah, kita nanti misalkan di amplang, gitu. Bu Maria, produknya yaitu amplang Tengiri. Sebelum kita ngomong produknya, Bu, namanya unik, Sekar Mangrove. Nah, sejarahnya ya apa Bu? Itu kok bisa ngomong mangrove kan Sekar Mangrove? Iya, awalnya memang kita usaha itu ya nggak langsung jalan. Dari proses awal itu saya mengikuti pelatihan yang proses produknya itu dari mangrove. Dari mangrove awalnya. Gitu. Jadi lama-kelamaan saya sudah coba produksi, dipasarkan. Tapi rasanya kok lama-lama mikir juga kalau nggak jalan itu kan gimana ya? Ya. Takutnya kan ya daripada nggak jalan diteruskan nanti sama saja dengan bunuh diri. Jadi kita beralih ke produk yang lain. Tapi mangrove itu tetap saya bawa sebagai mereknya Sekar Mangrove. Secara awalnya ya dari mangrove itu memang. Berarti tak bisa ke lain hati. Jadi mangrove-nya itu. Iya, yang dibawa. Gitu. Produknya lain, tapi mangrove-nya itu yang sejarah dari awalnya. Gitu. Bu, dulu awalnya apa mangrove? Produknya mangrove apa? Saya bikin opak jepit. Opak jepit? Iya, sama pastel. Sekarang ada masih? Ya, sudah tidak produksi. Masalahnya kan peminatnya nggak ada. Peminatnya kurang, terus bahan bakunya sulit. Mangrove itu sulit ya? Itu kan saya butuh tepungnya. Jadi dari situ lama-lama ya kita beralih ke produk lain, coba-coba. Akhirnya yang jalan ini sampai kita punya
legalitas dari PIRT sampai Semuanya halal sudah punya, SKP pun sudah punya saya. Nah, jangan ngomong SKP, nanti Iya. kita ulas SKP-nya apa itu Iya, SKP. betul, Gitu. nggih. Sekar Mangrove itu tahun berapa Bu berdirinya? Bukan berdirinya, mungkin jenengan apa ya? Yes, istilahnya berdirinya ya Iya. untuk usahanya. Menekuni usaha itu mulai tahun berapa Ibu? Kalau menekuni usahanya tak dari 2011. 2011, Iya. berarti sudah 10 tahun ya. Iya. Hmm. Terus untuk Sekar Mangrove-nya ini disahkan sebagai merek itu tahun 2017. Oh masih 6 tahun ya? Nggih. Jadi Nggak langsung kan di situ jatuh bangun Mas, jatuh bangun. oh Meggy Z, Iya, begitu. warganet pernah merasakan jatuh bangun. Iya. Jatuh bangun aku, gitu Bu ya? Nggih. Nggih. Untung masih bangun lagi. Untung masih bangun lagi. Iya. Oh, nggih. Itulah suka Nggih. dukanya Bu, suka dukanya Iya, kita betul. apa ya? Ya suka dukanya orang hidup, suka dukanya kita menekuni suatu bisnis, memang di situ. Iya. Karena memang sudah digariskan bahwasanya ada sebuah pepatah, roda itu berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Nggih. Termasuk hostnya ya seperti itu. Betul. Nggih. Nggih Bu, apa namanya? Kita tahu bahwasanya Sekar Mangrove ini produk andalannya adalah amplang tengiri. Nggih. Nggih. Amplang tengiri itu ini apa Bu? Nah, ini buat kencang ngopi. Nah, ini ada salah satu produknya yaitu amplang tengiri. Wow. Ini apa Bu? Bahan Amplang itu Nggih. adalah istilahnya ya kerupuk ikan. kerupuk ikan. Tapi prosesnya tidak pakai dijemur. Oh gitu. Oh, iya. Kerupuk ikan. Jadi kita nggak tergantung sama matahari, istilahnya nggak butuh penjemuran. Jadi prosesnya itu dari ikan ditambahkan dengan bahan lain jadi adonan, bisa langsung digoreng sampai matang sudah. Oh gitu ya. Nggih. Jadi kerupuk yang tanpa dijemur itu Iya, kan gitu ya. tanpa Selama ini kan dijemur, nggih. kita yang tahu bahwasanya kalau kerupuk itu harus dijemur kan Iya. gitu. Oh, jadi ini amplang itu memang nggak Nggih. dijemur ya. Betul, nggak dijemur. Dan keunggulan di produk kita pakai bahan yang berkualitas. Dan untuk minyak yang dibuat goreng itu Iya. nggak pakai minyak curah dan 1 kali pakai. Oh gitu. Iya, jadi untuk menjaga mutu dan Iya. kualitasnya. Kalau berarti habis digoreng, habis goreng, Goreng. terus minyaknya dibuang. Minyaknya dikumpulkan nanti dibuang. ada lagi pembeli untuk gorengan yang Oh itu gitu. bisa buat masukan lagi. Yo gitu ya. Jadi nggak maksudnya bukan terbuang dalam artian Bukan. apa ya nggak muspro kan gitu ya. Tetap. Iya, masih bening, masih Masih bagus, bening. cuma nggak dipakai lagi sama kita. Gitu. Nah, warganet atau pencok kopi yang di sana itu adalah salah satu kelebihan dari amplang tengiri, dari Sekar Mangrove bahwasanya yang apa minyak untuk yang digoreng dari kerupuk amplangnya sendiri, jadi langsung 1 kali pakai. Nah, jadi gitu Bu nggih. Nggih. Nggih Bu Maria. Bahan bakunya Bu, kita tahu bahwasanya amplang tengiri bahan bakunya kan ikan tengiri Ikan yang pasti ya. tengiri, Nah, nggih. ikan tengiri. Nggih. Susah Bu bahan Oh, bakunya. selama ini kita kan dekat dengan pelabuhan. Iya. Alhamdulillah juga kan Probolinggo ini apa ya, Kota pesisir ya. kota pesisir dan nggak pernah kurang dengan ikan. Iya, Nah, itu yang gitu. menjadi Iya. potensinya. Jadi kita Kota juga Probolinggo. nyetok juga, Oh, takut gitu. kalau ada, pasti ada bahan baku itu ada terus. Gitu. Kalau proses produksinya dari ikan diapakan dulu itu Bu? Dari ikan difilet, diambil dagingnya aja, digiling halus, Digiling halus. Oh, Iya, tetap digiling ya. digiling halus ya. Oh, terus baru Oke, baru dicampur dengan bahan lain. seperti nanti kan ada apa proses produksinya. Nanti Iya, kita tampilkan yang siap. di depan. Nanti kita sudah siapkan Bu. Iya, Termasuk dari Iya. Ibu Maria sudah siapkan proses produksinya. Jadi Iya. kelebihan dari ngopi ini kita nggak hanya mempromosikan tapi kita bantu untuk oh iya apa sih cara produksinya. Nah, jadi Mungkin seperti dari itu. tempat yang hygiene, nanti yang enggak was-was juga. Gitu. Gitu, Yang iya. pasti gini. Nah, Iya. nggih, warganet yang perlu dipahami warganet bahwasanya ketika kami melihat dari kemasan amplang tengiri, nah ini yang berbungkus plastik. Nah, kalau kita lihat juga di sini juga ada yang berbungkus kardus ya, kardus sendiri. Nah, ini sudah banyak ya. Kalau menurut kami Bu Maria, ini sudah lengkap sekali, ada PIRT, terus ada namanya halalnya, terus ada SKP. Nah, sekarang saya sedikit mengorek untuk masalah halal Bu nggih. Ketika halal itu yang mengeluarkan dinas mana Bu? Kalau yang halal itu MUI. MUI ya. Nggih. Prosesnya lama Bu.
prosesnya kita alhamdulillah dibantu karena kita binaan dari Dinas Perikanan. Oh gitu, Nggih, binaan dari jadi Dinas dapat Perikanan. fasilitas, nggih, Gitu. Nah ini untuk kita sapa dulu yang Dinas Perikanan. Nah ini salah satu produk, apa ya Bu? Salah satu pelaku Binaannya. binaan, ya, Iya, binaan. UKM Nah, binaannya. Nggih. saya nggak enak Bu kalau ngomong binaan Bu gitu loh. Ya ini salah satu apa ya? Iya, salah satu yes binaan lah gitu Iya, loh. Nah, memang dari perlu dibina. perlu dibina ya. Nggih. Oh, nggih. Ini dari Kelurahan Bonsari Kulon yaitu Amplang Tengiri Sekar Mangrove. Jadi halalnya berapa hari Bu? Halalnya itu sekarang sih katanya untuk ke depan 4 tahun. Kalau yang kemarin 2 tahun sudah masa 2 tahun. berlakunya habis, nggih. Gitu. Jadi sekarang ini dalam proses untuk perpanjangan. Perpanjangan. Proses sudah Oh, 4 tahun, 4 tahun sekali perpanjangan enggak? 2 tahun. Oh, 2 Yang tahun. Kemarin 2 tahun sudah habis. Mhm. Jadi sekarang proses pengajuan baru dengan perpanjangan itu mungkin ke depannya 4 tahun. Oh, Informasi gitu. yang diterima terakhir. Kalau packagingnya bagus Bu, gitu loh. Jadi kardusnya sudah, wow, ini guys sudah ya, super istimewa. Jadi PIRT halal juga ada. Nah, kalau PIRT kan memang yang dikeluarkan oleh Dinkes ya, kalau nggak Iya, salah ya. Dinkes sama Nah, sekarang saya mau perizinan. tanya, SKP. Nah, SKP itu kalau kita ngomongnya sasaran kinerja pegawai. Nah, kalau SKP-nya dari UKM apa Bu? Standar kelayakan pengolahan. Oh, warganet. Jadi yang dimaksud SKP di produk UKM adalah standar kelayakan pengolah. pengolah. Oke, yang mengeluarkan itu Kementerian Kelautan. Oh, Kementerian Kelautan. Iya. Oh, jadi langsung dari pusat ya? Iya, langsung. Jadi nggak semuanya produk bisa dikeluarkan dari Kementerian Kelautan ya? Iya. Syaratnya apa Bu kalau misalkan mengurusi SKP-nya ini Bu? Syaratnya hampir sama dengan Semuanya ya, administrasi hampir ya? sama dengan halal. Cuma syarat mutlak itu harus pisah dengan rumah tangga tempat produksinya. Oh gitu. Oke. Terus ada ya harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Ada SKP. standarnya? Nggih, Standar. ada standarnya. Satu aja Bu, standarnya apa Bu? Gini ya tempatnya harus Ya hijau. mungkin yang Nggih. yang bukan warga di sana ya. Ini kan Nggih. kita di sini ngobrol pintar nih, kita sharing ya. Jadi yang buat warganet atau konco ngopi di sana sebagai pelaku UMKM yang belum tahu. Nah, untuk pengurusan SKP ini bagaimana? Nah, ini adalah salah satu contoh dari yang pelaku UMKM yang sudah mendapatkan SKP-nya. Ibu bisa dijelaskan gimana Bu ngomong ini Bu? Untuk proses SKP ini kita harus sudah punya PIRT dulu. PIRT dulu satu. Nggih, satu. Terus halal juga halal. sudah punya. Oh, gitu. Nggih. Terus kita harus punya apa ya panduan JMP, SOOP-nya juga. SOP-nya harus ada. Iya harus ada. Nanti itu dari Kementerian Kelautan. Oh gitu ya. Nggih. Draftnya sudah ada dari Kementerian Sudah Kelautan ada, ya. nggih, nggih. Sekarang juga ada yang online cuma ya itu tadi. Tapi prosesnya tetap online. didampingi sama Dinas Perikanan kan ya. Betul, nggih, ada penyuluh yang mendampingi. Ada penyuluhnya Nggih, ya. nggih, Oh. betul. Nah, ini adalah salah satu bentuk sinergitas Bu. Betul, Jadi antara Dinas Perikanan, terus DKUPP, termasuk dari kecamatan dan kelurahan. Jadi untuk mendukung bahwasanya produk UMKM untuk bukan tertib administrasi lagi ini kalau ini ya sudah salah satu bentuk kualitas gitu loh. Jadi ketika konsumen nggak meraba-meraba, iki halal apa enggak sih? Nah, ini sudah dibuktikan sama Amplang Tengiri ya. Ada sertifikatnya ya? Ada nanti sertifikat. Ada ya halal ada, ya. lengkap ada. Terus termasuk SKP, juga standar apa tadi Bu? Kelayakan pengolahan. Oh gitu. Nah ini mungkin warganet yang ada di Kecamatan Kanegaran dan mungkin yang di Kota Probolinggo tentunya bahwasanya mari kita sama-sama untuk mengurusi termasuk izin halalnya, izin SKP. Kalau PRT ya mungkin itu sudah merupakan sebuah kewajiban kan Bu ya. Jadi untuk bisa produknya agar bisa untuk bisa didisplay di salah satu toko-toko modern kan harus ada PRT, itu salah satu syarat mungkin Bu ya. Masih banyak syarat yang lainnya. Yang pasti Bu, di antara 3 syarat ini saya mau tanya, mudah kan? Mudah ya? Alhamdulillah mudah semua. Di Kota Probolinggo apa sih yang nggak buat UKM? Wah, ini salah satu statement semuanya gratis. Ini Tinggal semuanya gratis. Kita yang harus aktif. Ya, ini salah satu statement dari founder Sekar Mangrove, yaitu produk Amplang Tengiri, bahwasanya keterkaitan dengan pengurus perizinan mulai dari PIRT, sertifikat halal dan SKP
mudah dan gratis. Mudah aja nggak cukup Bu ya, harus ternyata di Kota Probolinggo gratis ya. Oh alhamdulillah. Dan nggak semuanya mungkin dapat SKP Bu ya. Iya. Jadi syaratnya SKP mungkin karena memang dari Kementerian Kelautan, semua produk kan nggak mesti harus pakai SKP kan ya. Jadi yang memang ada hubungannya dengan kelautan, yang hubungannya dengan produknya perikanan istilahnya gitu. Jadi yang ada kalau di Probolinggo tuh yang ada hubungannya dengan tasek Bu ya. Betul. Laut kan gitu. Oke, Bu, kita tahu bahwasanya di suka dukanya untuk jenis usaha atau UMKM Bu ya, pernah jatuh Bu? Iya, ya itu tadi yang produk awal itu. Ya kita kan memproduksi, terus kemudian memasarkan. Kalau sudah di pasar sudah enggak jalan, nah mungkin itu dukanya. Oh, dukanya gitu ya. Ya. Jadi bagaimana kita menyiasati istilahnya, bagaimana kita tetap UKM ini tetap jalan. Jadi gitu ya? Ya itu tadi dengan kita ikut pelatihan, dari situ kan dapat ilmu. Iya. Nanti coba-coba produk baru, dan ternyata cocoknya di sini, mungkin seperti itu. Berarti ilmu coba-coba ya? Ya bukan ilmu sih sebetulnya Bu, kita kan juga harus melihat pasar yang melihat pasar. Pasarnya itu sekarang lebih sering yang mana kan seperti itu. Iya. Kan. Kalau ininya berapa Bu sekarang? Punya punya pekerja berapa Bu? Kalau pekerja sih 2 orang, 2 atau 3 kalau ada pesanan banyak nambah, cuma yang nggak tetap. Anggaplah freelance gitu ya. Betul, nggih. Kalau di masa pandemi ini ya ngurangi mau gimana pasti. lagi ya pasti ngurangi ya. Pasti ngurangi lah Bu. Mungkin hanya keluarga aja yang bantu-bantu. Iya. Oh pekerjanya keluarga ya? Iya. Iya. Nggak jauh-jauh Bu ya? Nggak usah jauh-jauh, tapi kalau ada pesanan banyak ya bisa tetangga. Wah, itu namanya ekonomi kerakyatan Bu. Jadi betul. kita berdayakan dulu yang ada di lingkungan kan seperti itu. Oke, Bu. Kalau ngomong lokasi Bu ya, ini Bu Maria, lokasinya di Jalan Abdul Hamid, berarti Kebonsari Kulon, Gang apa Bu? Gang Token. Iya, Gang Bingkilan. Kalau Gang di Bingkilan. alamatnya Gang Bingkilan Oh, aja, Gang Bingkilan lebih gitu mudah. ya. Nggih. Kalau itu alamat administrasinya itu. Oh, di Gang Bingkilan gitu. Gang Bingkilan. Kalau omsetnya kalau lihat di sini ya alhamdulillah lumayan. Nanti kita akan berbicara, kita akan mengorek-ngorek sedikit terkait di situasi pandemi Covid-19. Nah, nggih. Bu Maria, pandemi Covid-19 kita tahu bahwasanya masih belum belum berakhir kan Bu. Ya mungkin di satu sisi pastilah ada efek terkait pelaku usaha baik itu di Kota Probolinggo, di Kecamatan Kanigaran, khususnya di Kelurahan Kebonsari Kulon. Jadi ya kita juga sebetulnya tidak menginginkan pandemi ini, tapi di satu sisi ini adanya jadi seperti ini. Ya kita tetap harus tetap survive. Nah, saya kepingin tanya Bu, ada efek Bu? Terus terang ya, untuk pendapatan pasti menurun ya. Soalnya kan ya tempat-tempat wisata ditutup seperti itu nggih. Jadi untuk kita kan biasanya kan store ya, titip. Nah, titip di rest area di Tongas itu, di Dewi Rengganis ya. Dewi Rengganis. Nah, terus di BJBR juga. BJBR. Di waktunya ngirim di stop dulu. Jadi ya kalau saya sih berbaik sangka aja, mungkin saat pesanan banyak kita kerja keras, sekarang istirahat dulu. Nah, itu yang harus dicermati. Nah, jadi ada istilahnya hikmahnya kan di sana. Jadi selama ini ya mungkin kita kita kerja terus tanpa istirahat, ada pesanan-pesanan di satu sisi ya mungkin Allah menghendaki semuanya ya harus istirahat dulu, jadi mendekatkan diri, mungkin seperti itu. Nah, mungkin warganet yang di sana mungkin masih bertanya-tanya, kenapa pelaku UMKM yang sekarang yang kita hadirkan kok memakai baju seragam PKK? Nah, di situ ya. Bu Maria, biasanya yang datang di sini pelaku UMKM ya pakaian bebas. Nah, sekarang kalau Bu Maria ini kok pakai baju PKK? Apa Bu? Kenapa Bu? Nah, gini. Ya. Riwayat dari saya menjadi UKM pun itu berawal dari saya yang kadernya Posyandu. Oh, gitu. Jadi
Saya ini awalnya ya masyarakat biasa. Nggih. Terus kita ke Posyandu punya anak pertama nggih. Ah. Ke Posyandu. Akhirnya kita aktif, mungkin dari keaktifan akhirnya ditarik jadi kader Kader. Posyandu. Gitu. Dari kader Posyandu kita aktif di BKK RW. RW. Kemudian mewakili Bu RW. Oh gitu. Masuk ke BKK kelurahan. Oh gitu. Jadi jenjangnya tuh dari bawah sekali. Oh, iya, terus? Dari BKK kelurahan awalnya juga anggota. Lama-lama terpilih jadi ketua Pokja. Gitu. Jadi 10 tahun kader Posyandu, 10 tahun jadi ketua Pokja 3 di Iya. Kelurahan Kebonsari Kulon. Lah, untuk saat ini dari tahun 2020 kemarin, Iya. saya mengusulkan ke Ibu Lurah untuk regenerasi. Jadi saya sekarang jadi wakil aja sudah. Oh, Tapi gitu. tetap membantu di Pokja 3. Kader PKK Gitu, ya. kader PKK. Kita sapa dulu dong Ibu Ketua TPKK Kecamatan Kanigaran, Ibu TPKK Kelurahan. Nah, di sini adalah salah satu kader PKK yang dimiliki oleh Kelurahan Kebonsari Kulon, termasuk yang dimiliki Kecamatan Kanigaran. Iya, iya. Nah, dan harapannya adalah ternyata kader PKK itu juga berkualitas gitu loh, bisa bukan memanfaatkan ya, bisa melihat peluang yang ada. Peluangnya apa? Ketika kader PKK mengetahui informasi, oh di situ ada peluang. Jadi informasinya minimal kan Bu Maria kan juga tahu, oh informasi tentang UKM awalnya kan nggak tahu. Dari terjun di PKK itu mungkin jenengan sedikit banyak tahu kan gitu Bu ya. Betul. Jadi awal dibentuknya kelompok itu juga mewakili apa ya? Kelurahan dulu. Kelurahan. Kelompok apa Bu? Kelompok UKM-nya? Kelompok UKM-nya. Awalnya kan ya kita kan nggak tahu apa ya, diundang pelatihan lah. Kan saya Pokja 3 otomatis di pangan, istilahnya seperti itu. Nah, begitu mewakili Kelurahan Kebonsari Kulon pelatihan di Dinas Perikanan gitu. Nah, dari situ dibentuk kelompok-kelompok untuk ditumbuhkan menjadi UKM. Nah, belajarnya dari situ. Jadi terima kasih sekali kepada Kelurahan Kebonsari Kulon dan Kecamatan Kanigaran. Oh gitu ya, iya. Ya itu makanya di sini berenang sambil berenang minum air kan gitu Bu ya. Kelelep dong. Oke, kembali lagi ke produk amplang Tengiri. Kita tahu bahwasanya ini sudah mempunyai brand ya. Displaynya di mana aja Bu kalau di Probolinggo Bu? Kalau di Probolinggo di BJBR. Kalau misalkan teman-teman atau warganet yang Konco Ngopi yang kepingin tahu atau mungkin yang di luar kota yang sempat mampir di kota Probolinggo, mungkin biar bisa tahu displaynya di mana aja Bu? Displaynya ada di Oleh-oleh Barokah. Oleh-oleh Barokah itu di mana? Di Jalan Cokroaminoto. Nah, di situ ada papan nama di pinggir jalan, masuk. Jalan Cokroaminoto di sebelah mana Bu? Di depan listrikan itu Mas. Oh depan kelurahan ya, depan kelurahan Kebonsari Kulon yang agak ke utara. Oh ya. Terus yang di Mayangan juga ada. Di Mayangan juga ada. Di mana itu? Alhandi itu di Juanda itu di rel kereta api ke utara. Ada papan nama juga. Juanda apa Banda? Banda. Iya. Mohon maaf. Iya, terus? Nah, terus ya di BJBR ada. Di BJBR ada. Di anu lagi di mana ya? Ini sekarang. Rest area Tongas masih ada? Ada. Sekarang ini proses Mas hasil seleksi dari Indomaret. Nah, dari 50 produk kemarin yang diseleksi di Pemkot. Iya. Alhamdulillah saya juga terjaring lolos di seleksi Indomaret. Cuma sekarang masih proses untuk launchingnya. Oh gitu. Tuh. Ada berapa Bu yang di Indomaret itu? Di Indomaret itu rencananya yang mau diisi dulu tuh 15 toko. Oh 15 toko. Sekota. Produknya berapa produk? Banyak? Ada 8 produk yang lolos. Oh 8. Termasuk punyanya Bu Maria, termasuk amplang Tengiri ini? Betul. Oh gitu. Oke. Terus di mana lagi Bu? Ya mungkin itu dulu. Iya. Yang lainnya kan kadang-kadang dari Barokah pun masih ada apa ya paket untuk keluar kota, jadi tinggal hubungi saya. Jadi paketnya nunut ke Barokah itu. Oh gitu. Nggih. Jadi untuk pasar keluarnya. Nggih. Selain yang ikut pameran-pameran itu nggih. Nggih. Nggih, ini sebuah informasi mau warganet bahwasanya ketika kita menginginkan salah satu produk dari amplang Tengiri, mungkin warganet bisa di display yaitu di Jalan Cokroaminoto, tepatnya di depan kelurahan Kebonsari Kulon nanti ke utara, terus di Jalan Banda juga ada,
dan di BJBR dan juga ada di rest area Tongas Kabupaten Probolinggo. Dan ini sebuah informasi Bu ya. Iya. Jadi biar nggak bingung orang-orang. Dan termasuk di yang toko di roti Libel juga ada. Oh, di toko roti Libel juga Iya, ada. ada. Oh iya, di Oke. toko roti Libel yang kalau nggak salah di belakang Sumber Hidup ya. Iya, Hmm. terus di Kam Mama- juga ada. Oh, di Kam juga ada. Iya, Oh, banyak toko-toko. Iya, Oh, alah banyak. Di Kecamatan Kanigaran ada, Bu. Ya itu tadi. Oh, gitu ya. Iya. Enggak, maksudnya di kantor Kecamatan Kanigaran enggak ada. Kalau misalkan ada yang jaga nggih monggo. Oh, gitu ya. Siap. Oh. Nggih. Mau matur dong sama Pak Camat. Wah. Siap. Jadi kepingin kan Bu, jadi Iya. pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kanigaran itu mungkin dibuatkan display khusus Betul. UKM Kecamatan Kanigaran. Dulu memang kita sempat punya Bu, tapi ya mungkin karena masa-masa seperti ini kan ya inilah suka dukanya pelaku UMKM, jadi seperti itu. Oke, Bu, harapannya Bu, kita tahu oh iya sebelum harapan kita tahu bahwasanya di Amplang Tengiri ini sudah pamerannya sampai kemana-mana Bu kalau nggak salah ya. Ada di Surabaya. Itu tahun berapa Bu? Sebelum pandemi ya? Iya, sebelum Iya, pandemi. yang pasti, Pak, pameran Pandemi sebelum- kemarin juga ikut produknya aja. Iya, Oke, produknya, Nanti ah. produk itu sudah tiap pameran pasti ikut ke Bali, Oh, ke ke Bali. Semarang, ke Jogja. Oke. Setiap ada pameran yang apa ya, yang melalui dinas perikanan itu pasti ikut, Oh gitu ya. pasti ikut. Oh. Oke. Oke. Termasuk ke Batam pernah? Iya. Ke Batam itu Batam. produknya apa orangnya? Saya sendiri juga ikut jaga waktu itu bertiga, Oke. nggih. Jadi produknya dengan produk teman-teman. Nah, gitu. alhamdulillah waktu itu juga kita akan mewakili provinsi. Iya. Nah, jadi stand itu standnya provinsi Jawa Timur, bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Oh, alhamdulillah juara satu, Juara stand satu? terbaik. Di? Iya, di Batam. Di Batam itu? Iya. Wow, Mewakili- juara satu ya? Nggih, Di- tahun 2019 Berarti masih baru ya? masih baru. Oke. Oke. Mungkin saya masih sebelum pandemi ya 2019. Sebelum pandemi, Karena kan betul. pandemi itu 2020 awal kan Ya, sebetulnya. Oke. Itu adalah salah satu prestasi yang luar Pertengahan, biasa ya. Betul. Karena Suatu- penilaian dari yang juara satu itu bukan hanya Bukan apa ya, hanya- bukan display ruangannya, bukan Betul, sih gitu, oke. interiornya, tapi yang pasti dari hasil yang disajikan, Betul, produk-produknya. oke. Produk-produk itu yang disajikan di sana yang dari produk perikanan Probolinggo ya. Probolinggo mewakili Jawa Timur. Nah, di situ standnya besar, terus produknya macam-macam dan banyak dan bagus-bagus. Terus keaktifan kita menawarkan Wah. ke pembeli. Di situ Istilahnya juga. Oke. pelaku usaha atau pelaku UMKM itu menjadi SPG. Betul. Uh. Oke, untung saya itu meskipun ya usia saya sudah segini masih dipercaya jadi SPG expired. Oh, Tapi- SPG expired. Oh, Iya, gitu. Baru betul. baru tahu ada Baru kosakata tahu, SPG iya. expired. Ya, Oh, gitu ya. alhamdulillah masih apa ya mendapatkan kesempatan itu. Iya. Karena ketika berbicara SPG kan sebetulnya bukan SPG yang cantik kan Bu. Betul, Jadi gitu kan loh. bagaimana Dari apa ibu public rumah tangga. speakingnya, Iya, public speakingnya betul. bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara menawarkan produk kan seperti betul itu. sekali. Oke, Bu, kita tahu pandemi ini ya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Harapannya apa sih Bu buat pemerintah kota, mungkin bisa disampaikan? Harapannya nggih semoga pandemi ini segera berakhir nggih. Supaya kita juga aktivitas kita normal kembali dan mungkin ya pendapatan kita akan kembali juga Kembali normal. Nggih, normal. Dan anak-anak bisa sekolah dan ya yang lain-lain normal semualah. Nggih. Mungkin itu aja. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mumpung lagi kita ada di YouTube loh. Nggih. Loh, kalau yang dari kota sendiri sudah banyak loh yang saya dapat. Saya terima kasih banyak dengan kartu UMKM pun sekarang pengiriman barang dapat potongan 10% untuk biaya pengirimannya. Kemana? Kemana-mana. Dari kemarin Di luar kota juga? iya di seluruh Indonesia sudah. Oh gitu. Nggih. Jadi dengan mempunyai UMKM, nah itu banyak sekali manfaatnya. Oh gitu ya. Nggih. Alhamdulillah. kan, Bu? Alhamdulillah. Disponsori oleh DKUPP gitu ya. Oke, Bu, terkait media online, saya ingin tahu, Ibu Ketua TPPKK Kota Probolinggo, Ibu Haji Aminah pernah menyampaikan kepada kami di Salam Channel bahwasanya ya terkait pandemi ini kita juga pelaku UMKM memang harus dituntut untuk
melek IT Bu ya. Jadi Iya. terkait biar kita nggak gaptek kan. Jadi terkait media sosial secara online. Sampai saat ini kalau di Amplang Tengiri ada juga media sosialnya Bu. Selama ini kita tergabung di Grab. Grab. Messenger, iya. Oh iya. Di situ saya mungkin dapat fasilitas G. Saya ditelepon, terus kita ngikuti petunjuknya, akhirnya memang terjual melalui Grab tersebut. Ada yang ambil dari rumah ya. Jadi kan dia kata misalkan warganet yang di rumah, jadi nggak usah repot-repot ke misalkan, apalagi di masa pandemi ini, di masa PPKM darurat, apabila bingung mau nyari camilan di rumah, jadi cukup diklik di salah satu aplikasi online itu, ya ngetiknya di Grab situ, terus habis gitu ngetiknya Amplang Tengiri apa langsung Sekar Mangrove? Di sana produknya yang di apa? Amplang Tengiri. Amplang Tengiri ya? Amplang Tengiri. Yang didaftarkan Amplang Tengiri. Jadi warganet yang di sana cukup klik salah satu aplikasi online, terus habis itu klik Amplang Tengiri akan nanti bisa secara online bisa di ini ya, bisa apa ya? Hitungannya bisa diterima oleh ini dari pelaku UMKM Amplang Tengiri sendiri ya. Selain itu ada Bu, kalau di Instagram ada juga. Instagram ini baru-baru ini saya baru nyoba-nyoba buka. Maklum ya. Iya. Ya, ibu-ibu. dengan apa ya? Istilahnya kita itu berupaya untuk nggak gaptek gitu. Iya, Jadi Facebook juga ada, IG juga sudah ada, tapi ya masih belum lancar untuk mempromosikannya itu masih kurang. Gitu. Mungkin perlu ditingkatkan lagi di Ya, situ. perlu ditingkatkan. Sebetulnya mudah Bu. Jadi kan tinggal matur ke kami dari tim Salam Channel. Nah, kita punya tim IT, tim IT Salam Channel di sana. Nanti ayo kita promosikan misalkan lewat Facebook, lewat apa, kita buatkan akunnya Facebooknya ini Bu, seperti ini. Nanti bisa kita buatkan Bu, gitu loh. Semuanya gratis. Gratis Bu. Di Kota Probolinggo ya harus gratis gitu loh. Jadi tidak ada, kalaupun misalkan gini, ada yang bertanya di YouTube, kalau saya mau dipromosikan lewat YouTube-nya Kanigaran bisa nggak? Oh bisa, kami jawab bisa, gratis, nggak ada yang di ini, nggak ada yang bayar kan seperti itu. Oke. Terakhir Bu, ada yang mau disampaikan? Mungkin pesan Monggo. Nah, mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu kader PKK. Nah, dari situ kita juga dapat ilmu. Ya. Dari dapat ilmu kita bisa mengembangkan untuk berusaha. Biarpun bukan hanya ini ya, mungkin bisa di bidang-bidang lain. Nah, jadi pengalaman saya sendiri dari aktifnya kita di lingkungan kita, lah itu akan membawa nama kita akan naik dengan sendirinya, begitu. Jadi kan aktifnya kita akan diakui masyarakat sekitar, lama-lama kan ya itu tadi. Nah, dapat apa ya? Dapat ilmu, dapat teman, akhirnya kita bisa berusaha dan seperti sekarang ini. Semuanya sudah didapat fasilitas dari pemerintah juga. Terima kasih sekali. Jadi siapalah saya yang dulu dengan sekarang, alhamdulillah sudah. Sekarang menjadi pengusaha sukses. Nah, bukan pengusaha besar pun, tapi kan kita masih bisa bantu untuk keluarga. Pengusaha tetap. Iya. Dan lagi yang ketinggalan ya. Di tempat kami juga sering ada anak magang. Kita dititipi anak-anak dari SMK Perikanan, mahasiswi dari pernah. Dari situ kita berbagi ilmu. Walaupun ya ilmu saya ya segini, tapi semoga bermanfaat. Begitu. Ada ilmu yang ingin disampaikan lagi buat pelaku UMKM? Mungkin ya kita motivasinya apa Bu gitu loh? Ya harus bersabar dulu ya, kita tetap harus kuat dan ulet begitu. Untuk tetap semangat menjalani. Ya, semoga semuanya segera berakhir dan normal kembali. Intinya cuma satu, kemauan. Betul. Ya, kalau kita mau terus jalani dengan ikhlas, itu aja kan Bu ya. Kita serahkan nama yang kuasa sudah. Sepakat itu Bu. Jadi semuanya memang siapa sih yang menginginkan dari situ. Betul, yang penting usaha dulu. Ya, usaha dulu. Sekali lagi Bu Maria, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi ini adalah sebuah pengalaman sharing buat warganet yang di sana, yang tadi mungkin di seluruh Indonesia ataupun di
Kota Probolinggo dan di Kecamatan Kandiaran, khususnya di Kelurahan Kebonsari Kulon. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas nama Kecamatan Kandiaran. Semoga harapannya adalah semoga di masa pandemi ini kita pelaku UMKM tetap survive, tetap untuk bisa bertahan dan tetap bangkit nantinya. Insya Allah akan ada hikmah di balik semua ini. Sekali lagi terima kasih Bu. Dan warganet dan Kunjung Ngopi yang ada di sana, bahwasanya roda adalah berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Termasuk apa yang dialami oleh pelaku UMKM dari Kelurahan Kebonsari Kulon, yaitu founder dari Sekar Mangrove dengan brand Amplang Tenggiri, bahwasanya jatuh bangun pernah beliau alami, tapi di tengah atau di ketekunan beliau sampai saat ini, alhamdulillah menjadi salah satu seorang pelaku usaha, pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kandiaran, dan alhamdulillah beliau menjadi pengusaha yang sukses. Sekali lagi dari Salam Channel, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada tutur kata kami yang mungkin yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.